Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Ayo kita belajar bersama-sama. Macam-macam air ada pengertiannya juga ya. Pengertian tahara. Menurut lugha bahasa, tahara adalah suci atau bersih. Dalam istilah syariat, tahara artinya suci dari hadas dan najis. Maksudnya, keadaan suci setelah berwudu. Tayamum ataupun mandi wajib yang benar-benar telah diniatkan dan suci dari najis setelah terlebih dahulu dibersihkan dari badan, pakaian, dan tempat. Dalam syariat Islam, persoalan bersuci dan segala seluk-beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting. Karena terutama di antara syarat-syarat sholat ditetapkan bahwa orang yang hendak melaksanakan salat harus bersuci terlebih dahulu. Tentang bersuci ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya adalah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Itu Al-Baqarah ayat 122. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, la yuqbalullahu sholatan bighairi tahur. Allah tidak menerima salat yang tidak disertai dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim. Terus apa sih macam-macam air ya? Air merupakan alat untuk bersuci. Namun air yang bisa dipakai untuk bersuci ialah air yang suci dan mensucikan. Di antaranya itu apa? Yang pertama air hujan, kedua air sumur, ketiga air laut, keempat air sungai, kelima air salju, 6 air telaga, dan 7 air embun. Dan untuk pembagian airnya ditinjau dari segi hukumnya, air dibagi menjadi 5, yaitu air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak, air sewajarnya. Artinya air yang masih murni dapat digunakan untuk bersuci dan tidak makruh, seperti air sungai, air hujan, dan lain-lain. Air suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu air musyamas, air yang dijemur di tempat logam yang bukan emas, kayak bau tembaga gitu ya maksudnya. Air suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang kurang dari 1 kulah. Air yang berubah salah satu sifatnya karena kemasukan benda suci lainnya, misalnya air berbau, air teh, air kopi, dan lainnya. Air yang keluar dari pohon atau dari buah, contohnya ya, air nira, air legan, atau air kelapa. Yang keempat, air mutan najis, yaitu air yang kena najis, kemasukan najis, sedangkan jumlahnya kurang dari 2 kulah. Maka air yang semacam ini tidak suci dan tidak dapat mensucikan. Tetapi jika lebih dari 2 kulah dan tidak berubah sifatnya, maka sah untuk bersuci. Yang kelima adalah air suci dan mensucikan, tetapi haram memakainya, yaitu air yang diperoleh dari hasab, mencuri atau mengambil tanpa izin ya. Kayak kita mencuri di sumur orang ataupun di bak orang gitu tanpa izin ya, maksudnya suci tapi haram. Keterangan 2 kulah adalah sama dengan 216 liter. Jika berbentuk bak, maka besarnya sama dengan 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Jadi itulah penjelasan dari macam-macam air dan pembagian air serta pengertian taharah, pengertian air ya. Nah, nanti kita akan lanjut bagian najis dan pembagian najisnya ya. Nah, kita sampai di sini dulu pengertiannya. Jangan lupa subscribe di bawah, dan kalau ada salah-salah kata tolong dimaafkan. Kita sama-sama belajar. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan muslim semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.